Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dimanapun Bapak Ibu berada. Tetap semangat, tetap mencerdaskan anak bangsa. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan membagikan tips cara mengerjakan soal pretest PPG agar kita bisa lolos dalam PPG 2023 ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendapatkan kesempatan pretest PPG atau tes akademik, atau juga bagi Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan pretest PPG tetapi belum lolos, mungkin bisa mengikuti trik saya agar Bapak Ibu bisa lolos di PPG 2023. Untuk itu, terus simak video saya. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan video saya, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu, klik like, dan komen atau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar. Oke, Bapak Ibu, pada tahun ini ada kabar gembira bahwa bagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan pretest PPG atau Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan pretest PPG atau yang belum lolos, nah tahun ini akan diberikan kesempatan setelah Verval 1 sampai Verval 5 ini selesai. Dan pada saat ini sudah ke tahapan Verval 5 ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu guru yang sudah pernah ikut PLPG tetapi belum lulus di tes kompetensinya, nah mendapatkan kesempatan di tahun ini. Setelah Verval 5 selesai, kemungkinan jika ada peluang akan ada tes akademik atau pretest PPG. Nah, untuk itu ada beberapa tips yang perlu Bapak Ibu ikuti atau cermati dalam mengerjakan soal pretest PPG yang nantinya supaya Bapak Ibu bisa lolos. Oke, Bapak Ibu kita langsung ya. Nah, baik Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa lolos pretest PPG 2023 ini ya, Bapak Ibu paling banyak adalah melakukan ya banyak-banyaklah latihan soal. Karena semakin banyak kita latihan soal, kita akan semakin memahami soal-soal pada pretest nanti. Ya. Karena soal-soalnya itu kebanyakan mirip-mirip, dari setiap tahun itu mirip-mirip. Nah, langkah yang pertama, Bapak Ibu harus memahami kisi-kisi soalnya terlebih dahulu. Nah ya, kisi-kisi soal biasanya akan di-share di portal PPG sini ya, Bapak Ibu ya. ppg.kemdikbud.co.id akan di-share di sini atau di SIM PKB-nya Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus memahami waktu dalam mengerjakan soal pretest PPG dengan tepat. Ya. Biasanya soalnya itu terdiri dari 120 soal. Ya, terdiri dari 120 soal dengan waktu 150 menit. Nah, jadi Bapak Ibu harus cermat dalam mengatur waktu. Ya, minimal satu soal itu Bapak Ibu bisa mengerjakan kurun waktu 1 menit 25 detik, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan pastikan Bapak Ibu menggunakan koneksi jaringan yang stabil tanpa ada gangguan, karena akan berpengaruh dalam mengerjakan soal. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jangan terpengaruh dengan teman lain yang sudah selesai, karena itu biasanya dalam satu kelas waktu tes pretest PPG itu kan biasanya ada yang sudah selesai. Nah,
Bapak Ibu jangan terpengaruh. Biarkan teman lain sudah selesai, biarkan aja. Selama waktu masih ada, Bapak Ibu jangan terpengaruh. Nah, karena ini psikologis Bapak Ibu ya. Biasanya kita melihat teman-teman lain sudah selesai, wah, kita langsung terpengaruh. Nah, hal-hal ini yang harus Bapak Ibu hindari. Biarkan aja teman-teman sudah selesai, Bapak Ibu masih punya waktu, silahkan dilanjutkan kerja dengan cermat. Kemudian, yang keempat, Bapak Ibu bacalah soal dengan efektif. Artinya jangan sampai melakukan membaca soal pengulangan. Jadi Bapak Ibu harus baca soal dengan efektif dan mengurangi membaca soal yang berulang karena itu akan memakan waktu. Ya, ingat satu soal usahakan 1 menit 25 detik harus selesai. Nah, kalau Bapak Ibu sudah terbiasa latihan soal, itu biasanya apalagi kalau ada soal yang mirip, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya. Bila perlu tidak perlu baca soal lengkap, karena sudah tahu jawaban, ya sudah langsung dipilih. Itu keuntungan tersendiri kalau kita sering-sering latihan soal. Kemudian, Bapak Ibu jangan terkecoh dengan jawaban yang agak mirip. Nah, ini harus perlu kecermatan ya Bapak Ibu, karena soal-soal PPG ini rata-rata itu jawabannya agak mirip, tetapi di antara pilihan itu ada satu yang tepat. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu harus pahami kata kunci soal. Nah, setiap soal itu biasanya ada kata kunci. Ya, ada kata kunci yang harus Bapak Ibu pahami ya. Kita contoh ya. Kita buka soal. Nah, misalkan soal nomor 1 Bapak Ibu ya. Ini ada contoh-contoh soal ya, di saya ada banyak, nanti saya Bapak Ibu silakan lihat link deskripsi, di situ saya kasih link, silakan Bapak Ibu unduh atau Bapak Ibu bisa komen, bisa nanti saya kirim. Oke. Kita coba latihan soal nomor 1 ya. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah, nah, kita harus melihat kata kuncinya. Kata kuncinya apa di sini Bapak Ibu? Yaitu kesempatan tugas belajar dengan kepentingan siswa. Ya, ini. Kata kunci berikut adalah kepentingan siswa. Jadi di antara jawaban A, B, C, D, E ini, yang paling tepat yang mana? Ya, kita contoh yang pertama adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Yang ke B, memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. Yang ke C, tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. Yang ke D, memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. Yang E, memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Nah, kita lihat kata kuncinya adalah kesempatan tugas belajar dan kepentingan bagi siswa. Nah, jawaban di antara A, B, C, D, E ini yang paling tepat jelas A. Karena kenapa? Karena pengembangan ilmu yang didapat dari kesempatan tugas belajar dan layanan belajar siswa secara maksimal. Karena ini kepentingannya siswa, bukan kepentingan sekolah ataupun teman sejawat. Ya. Nah, kata-kata kunci seperti ini harus Bapak Ibu pahami. Contoh lagi, nomor 2 ya Bapak Ibu. Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah, nah, kita harus perhatikan ya Bapak Ibu kata kuncinya. Di sini adalah siswa dalam pembelajaran kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa yang lain. Nah, kata kuncinya dua kalimat ini kata kuncinya. Nah, jadi apa yang perlu disampaikan kepada siswa? Ya, kita lihat optionnya. Yang A, tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain. Nah, ini bukan ya Bapak Ibu. Yang ke B, prestasi akan lebih baik lagi jika kamu sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. Nah, ini adalah pilihan yang tepat. Tapi kita lihat dulu, coba jawaban yang lain. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan. Nah, ini sudah beda ya.
Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, ini juga perlu hal yang disampaikan. Yang ke B, setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru. Nah, ini juga perlu. Tapi ingat, kata kuncinya adalah siswa kurang memperhatikan dan siswa itu berprestasinya tidak kalah dibandingkan siswa lain. Nah, terkait prestasi berarti poinnya adalah B. Prestasi akan lebih baik lagi jika kamu sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran yang disampaikan guru. Nah, ini kata kunci yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, coba terakhir kita lihat soal yang terakhir lagi, nomor 3. Nah, ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar, tetapi dinyatakan salah oleh guru, dan terbukti bahwa jawaban yang dimaksud adalah benar. Nah, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah, nah, Bapak Ibu harus perhatikan, kata kuncinya adalah mengajukan protes, ya, jawaban yang benar tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti jawaban itu benar. Nah, kata kuncinya di situ. Terus apa yang tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut? Berarti yang kita lihat ya optionnya ya. Yang A, mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan soal. Yang B, mempertahankan pendirian atas penilaian telah dilakukan demi kewibawaan guru. Yang C, menyatakan kepada siswa yang bersangkutan bahwa keputusan guru tidak dapat diganggu-gugat. Yang D, mengakui kekeliruan itu tetapi nilai yang sudah diberikan tidak dapat diubah. Yang E, meminta maaf kepada siswa dan berjanji untuk memperhatikan pada ulangan berikutnya. Nah, jawaban A dan E ini hampir-hampir mirip ya. Hampir-hampir mirip, tetapi kata kuncinya adalah mengajukan protes atas jawaban yang dinyatakan benar, tetapi dinyatakan salah oleh guru. Nah, tindakan yang dilakukan oleh guru berarti yang jelas A. Jawabannya yang tepat adalah A. Mengakui kekeliruan dan bersedia memperbaiki nilai sesuai dengan ketentuan. Ya, itu contoh ya Bapak Ibu. Untuk mengerjakan soal-soal yang selanjutnya itu hampir sama. Jadi intinya adalah kata kuncinya Bapak Ibu. Ya, oke kita lihat. Nah, setelah Bapak Ibu memahami kata kunci, nah yang berikut, yang ketujuh, ini yang ketujuh ya Bapak Ibu. Kerjakan soal dengan berurutan dan jangan dilewati. Nah, dalam pretest PPG, ya soal-soal yang Bapak Ibu kerjakan, usahakan berurutan. Langsung diisi ya Bapak Ibu. Jangan dilewati. Jangan dilewati. Nah, ini keterkaitan dengan nomor 8 ya. Pastikan setiap soal langsung dijawab. Ya. Ya, pastikan setiap soal itu langsung dijawab, jangan dilewati. Meskipun itu Bapak Ibu tidak tahu jawabannya, usahakan pilih salah satu jawaban. Nah, di situ Bapak Ibu tandai ragu-ragu, ya. Karena kalau Bapak Ibu tandai ragu-ragu, dia akan berwarna kuning. Nah, di situ setelah Bapak Ibu selesai nanti mengerjakan semua soal, Bapak Ibu bisa kembali, nah, untuk memperbaikinya itu. Jangan dikosongkan, karena kalau dikosongkan, ketika waktu sudah habis, Bapak Ibu sudah tidak ada waktu lagi untuk mengisi. Tapi kalau Bapak Ibu isi dan menandai ragu-ragu, itu masih ada jawabannya, itu lebih baik. Ya, siapa tahu rezeki kita yang kita pilih itu benar. Daripada kosong, kalau kosong pasti salah. Tapi kalau kita isi, masih kemungkinan ya itu benar, meskipun kita tidak yakin. Ya. Kemudian yang terakhir, sisakan waktu 10 menit untuk mengecek soal kembali. Nah, jadi usahakan masih ada waktu, sisakan waktu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu kehabisan waktu. Sisakan waktu 10 menit untuk mengecek soal. Yang tadinya ragu-ragu, Bapak Ibu pahami lagi dan tentukan yang sesuai dengan jawaban yang benar atau yang tepat. Ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti 9 hal ini, saya yakin Bapak Ibu pasti akan lolos. Ya, pasti Bapak Ibu akan lolos. Dan pesan saya adalah banyak-banyaknya latihan soal. Karena soal itu semua itu hampir mirip. Hampir setiap tahun itu hampir sama. Model-modelnya sama. Bahkan ada yang mirip. Ya, bahkan ada yang mirip. Jawaban pun mirip. Nah, kalau Bapak Ibu sering latihan soal, dan pasti Bapak Ibu akan memahami.
baik itu soal pedagogik maupun soal profesional, Bapak Ibu pasti akan memahami, dan saya yakin Bapak Ibu akan lolos. Begitu Bapak Ibu, ya saya mendoakan semoga Bapak Ibu yang tes akademik atau pretest PPG tahun 2023 ini bisa lolos dan bisa mengikuti PPG dan akhirnya nanti bisa mendapatkan sertifikat pendidik dan mendapatkan tunjangan atau kesejahteraan guru. Demikian Bapak Ibu tips dari saya untuk mengerjakan soal-soal pretest PPG. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.